Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk orang tua muda Indonesia yang saya hormati, yang saya cintai. Kali ini Cipikus kembali dengan materi yang luar biasa, saya kira, karena ini sangat penting untuk pendidikan anak Anda di masa yang akan datang. Teman-teman, orang tua muda Indonesia yang saya hormati, dulu ketika cerita-cerita sukses yang diperoleh dari orang tua kita, ya, orang tua Anda atau orang tua dari orang tua Anda, artinya nenek-nenek Anda atau kakek-kakek Anda, itu semua punya cerita yang menarik, saya kira. Mereka hidup di desa, hidup di kampung, dengan ekonomi yang bahkan tidak hanya pas-pasan, tapi kurang. Tapi kenapa anak-anak mereka bisa sukses? Dan sukses ini tidak hanya sekedar bisa hidup saja di daerahnya, tapi bisa melanglang dunia, bisa menjadi seorang dokter, bisa menjadi seorang engineer, seorang peneliti yang hebat-hebat. Ternyata mereka punya daya juang yang luar biasa. Yang menarik, teman-teman orang tua muda Indonesia, mereka ini punya gaya hidup berjuang itu sejak kecil. Nah, ya mungkin dia tidak sengaja karena memang ekonomi orang tua itu tidak memungkinkan untuk dia berleha-leha. Mereka berjuang karena ingin sukses. Mereka berjuang karena ingin memiliki pendidikan yang lebih tinggi atau memiliki kemampuan hidup yang lebih tinggi. Inilah arti perjuangan. Nah, saya melihat bahwa kenapa mereka bisa. Lantas bagaimana anak-anak muda Indonesia, orang tua seperti Anda semua, cara Anda pendidik anak-anak Anda? Apakah anak-anak Anda juga bisa Anda latih dengan cara mereka hidup berjuang sejak kecil? Lantas apa sih hidup berjuang itu? Perilaku seperti apa? Nah, ini hal yang penting, saudara-saudara kalian. Saya punya dua narasumber yang nanti Anda bisa ikuti tentang apa yang dimaksud dengan perjuangan, hidup perjuangan. Yang orang ini, dua narasumber ini akan bercerita banyak tentang bagaimana mendidik anak ini supaya memiliki yang mental yang tangguh. Nah, untuk itu sebelum Anda lanjutkan untuk melihat video ini, tolong Anda bantu saya untuk subscribe, ya, share dan like, karena apapun saya ingin media ini menjadi media yang bisa menggerakkan saya juga, ya, untuk sharing tentang gagasan-gagasan bagaimana supaya orang Indonesia, khususnya anak-anak muda ini, memiliki kemampuan mendidik anaknya lebih daripada kami-kami, ya. Karena itu Anda simak video dari teman saya ini, ya, coach yang saya undang dalam acara ini, yaitu Coach Fidelis Waruwu. Dia ada pelatih kader bangsa dari Education Training and Consulting Jakarta. Luar biasa. Mari simak sampai tuntas. Jangan sampai Anda ketinggalan dengan bagaimana caranya mendidik anak Anda menjadi anak yang punya kemampuan untuk tangguh, ya, dalam menghadapi pekerjaan atau apapun, ya. Ada teori-teorinya, ada cara-caranya. Simak dengan tuntas. Silakan. Terima kasih Mas Gus, terima kasih. Selamat malam semua, Ibu Sinta, selamat malam, dan juga kepada para pendengar semuanya, ya. Saya izin untuk share screen. Saya usahakan bicara mungkin sebelum 20 menit juga mungkin, ya Mas Gus, ya. Sudah bisa selesai. Saya mengambil judulnya sesuai dengan topik kita aja. Melatih daya juang sejak dini. Jadi sesuai dengan topik yang sudah Mas Gus berikan itu. Nah, dalam literasi ilmu psikologi, rupanya daya juang itu dikenal dengan istilah resilient.
Jadi resilient itu sebenarnya ketangguhan. Resilient itu seperti penggaris, kalau pengertiannya. Itu penggaris itu kalau dilengkungkan, dibekokkan, itu sampai bengkok, tetapi dia tidak patah. Dilepaskan lagi, dia kembali lagi seperti biasa lagi. Berarti orang-orang yang resilient itu, mereka mampu menyesuaikan diri secara efektif menghadapi tantangan kehidupan. Mereka bisa dari sukses, gagal, bisa mulai lagi dari awal. Jadi ini yang rupanya mereka punya kepribadian yang resilient. Nah, ternyata kepribadian resilient itu bukan bawaan. Itu kabar gembiranya. Ini adalah hasil latihan. Jadi latihan-latihan ini yang dibutuhkan. Jadi lingkungan kehidupan anak mulai dari kecil itu memberi pengaruh baik secara fisik maupun secara psikis. Jadi kalau misalnya anak-anak itu dari kecil selalu dilatih untuk mandiri, mengikat tali sepatunya, membuat sesuatu yang bisa dia lakukan, jadi dimampukan, apa yang terjadi? Anak itu semakin terbiasa untuk mandiri. Sebaliknya, kalau anak itu selalu dibantu, selalu ditolong, selalu diproteksi, tidak muncul otot-otot resiliennya itu. Jadi akhirnya dia menjadi ingin terus dibantu atau ingin terus diperhatikan. Makanya anak-anak itu sebenarnya bagus kalau dari kecil diberikan tantangan-tantangan yang sesuai dengan kemampuannya. Saya amati anak-anak di barat. Misalnya aja kalau jatuh. Itu biasanya kalau jatuh, mamanya tidak langsung membantu. Tetapi mamanya lalu bertanya, apakah butuh bantuan? Jadi ditanya malah butuh bantuan. Kalau kita sudah langsung peluk, langsung angkat, atau bagaimana. Jadi ini rupanya anak-anak di barat itu dibiarkan dia jatuh, kemudian bangkit sendiri. Tidak langsung dibantu. Nah, ini lingkungan fisik yang bisa membuat orang menjadi resilient. Ada juga faktor-faktor lingkungan yang mewarnai misalnya kemiskinan. Karena orang itu miskin, otomatis tidak ada pembantu, tidak ada yang lain, harus dia melakukan semua pekerjaan dari kecil. Jadi ini sudah dilatih untuk terbiasa menjadi berjuang dari kecil. Nah, dan macam-macam. Tentu juga ada juga yang mengganggu resiliensi juga, yaitu keadaan keluarga yang buruk, yang selalu cekcok, interaksi negatif, itu juga mengganggu resilien juga. Membuat anak-anak itu berkepribadian buruk. Apalagi perceraian orang tua. Waktu perceraian itu prosesnya membuat anak bingung. Apakah dia sayang dua-duanya? Apakah ikut papa, ikut mama, mau bela papa, mau bela mama? Jadi ini juga membuat anak-anak tidak resilient. Dan seterusnya. Intinya ialah ada 3 faktor yang menentukan resiliensi ini. Dari semua studi kajian ilmu psikologi, ada 3 faktor. Faktor yang pertama ialah bagaimana anak-anak itu di dalam keluarga merasakan dirinya sebagai pribadi yang bernilai. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan I am. Saya bangga bahwa saya adalah pribadi. Berarti rasa bangga ini, rasa bernilai ini memberikan dasar kepribadian atau dasar kekuatan kepribadian bagi seseorang. Jadi kadang-kadang anak itu diapresiasi, diberi kesempatan untuk mengungkapkan dirinya. Nah itu dan dibuat dia bernilai. Nah itu biasanya di lingkungan yang sangat keluarga buruk, anak itu tidak siapa-siapa, selalu dimarahi, dihukum, itu mungkin I am, anak itu terganggu. Berarti perlu sekali anak itu mendapatkan cukup cinta kasih sehingga dia merasa bangga bahwa saya adalah saya.
I am. Yang kedua adalah I have. I have itu seperti ini kira-kira. Kalau kita itu atau anak-anak itu mengalami masalah di luar, dia kembali ke rumah, lalu dia bisa dihibur, diberi peneguhan oleh orang tuanya. Sama juga dengan kita juga. Kita melewati jalan sangat macet dan sebagainya, kita mungkin dihina di luar, tetapi begitu kita kembali ke rumah, kita disambut oleh sanak keluarga kita, sehingga kita mungkin tidak siapa-siapa di luar, tetapi kita adalah segala-galanya di rumah ini. Saya punya pelindung, saya punya kasih sayang yang penuh. Nah, itu sebenarnya binatang-binatang juga seperti kura-kura, ini mempunyai rumahnya. Jadi ketika dia tidak aman, I have, dia masuk ke dalam rumahnya, dan di situ dia aman. Tidak ada yang bisa mengganggu dia. Nah, itu sangat penting sekali adanya keluarga ini yang penuh kasih sayang, mencintai anak tanpa syarat. Jadi kalaupun nilainya jelek, dia kembali ke rumah, dia diapresiasi, saya ada di sini untuk membantu kamu. Pasti bisa kita lalui masalah ini. Ini yang membuat anak-anak itu merasa bisa berjuang. Karena saya mempunyai sesuatu. Saya punya keluarga. Dan yang terakhir, faktor yang ketiga, adalah anak-anak itu sesuai kemampuannya mampu melakukan sesuatu. Misalnya kalau datang tamu bisa dia menyanyi, I can. Jadi kemampuannya dia bisa lakukan. Nah, ini I can ini membuat anak percaya diri. Jadi dia mungkin di sekolah pernah remedial, tetapi sesudah kembali ke rumah, dilatih oleh orang tuanya, dia mampu, akhirnya saya bisa. Berarti setiap ada masalah di masa depan, saya pasti mampu melakukannya. Saya mampu mengatasinya. I can. Jadi 3 faktor ini mesti ada di dalam keluarga sejak kecil. Berarti I am, anak itu diapresiasi, dia merasa aman, merasa bernilai, merasa berharga. Kalau dia salah merasa difahami. I have, dia punya keluarga yang penuh cinta, memproteksi dia ketika dibutuhkan. Dan yang ketiga, dia dilatih untuk bergradasi, mampu melakukan sesuatu. Maka prinsip pendidikan dari Maria Montessori, apa yang bisa dilakukan anak, tidak boleh kita bantu orang dewasa. Jadi kalau bisa dia mengikat tali sepatunya, biarkan dia mengikat tali sepatunya. Jadi jangan kita bantu terus. Kalau dia bisa mengangkat tasnya, kita apresiasi. Nah, kamu sudah bisa mengatur bukumu, mengatur tasmu. Bagus sekali. Nah, ini yang membuat anak-anak itu I can. Nah, penelitian lebih lanjut, ternyata di abad kita ini sekarang, itu di tahun 2000-an ini, ternyata peneliti dari Universitas Pennsylvania, itu si Angela Lee Duckworth, menemukan dari penelitiannya bahwa resilient itu juga ditemukannya di dalam penelitiannya yang dia sebut ada kecerdasan grit. Nah, ini sebenarnya kecerdasan grit ini adalah istilah lain dari resilient. Apa kecerdasan grit itu? Dia meneliti dulu orang-orang sukses. Jadi orang-orang sukses itu dia teliti, ternyata mereka itu sukses tidak ada hubungan dengan IQ yang tinggi. Jadi IQ yang biasa-biasa saja pun bisa sukses. Apa yang menentukan dia sukses? Yaitu orang yang mempunyai kesabaran dan tidak mau menyerah, mau mencapai tujuannya. Itu yang paling membuat dia sukses. Berarti orang ini mau berjuang dalam jangka panjang, mengejar target atau impiannya. Jadi dia teliti semua orang-orang yang sukses misalnya menjadi juara olimpiade. Ternyata mereka latihan hari demi hari pernah juga gagal, tetapi latihan hari demi hari tanpa menyerah, dan akhirnya mereka berhasil menduduki
juara Olimpiade. Juga hal-hal juga sukses di ekonomi. Berarti orang-orang yang sukses ini punya daya kegigihan, punya daya juang yang tidak bisa, mungkin dia gagal, tetapi dia bangkit kembali. Itu yang tadi itu resilient seperti penggaris. Dia melengkung, tetapi tidak patah. Bisa dia sesudah lepas lagi, dia kembali lagi, lurus lagi. Nah, berarti sekarang pertanyaan, kalau begitu, kira-kira resilient ini, kecerdasan grit ini apakah bawaan lahir? Ternyata dari penelitiannya Angela Duckworth, kecenderungan grit ini bukan bawaan lahir, tetapi bisa diperoleh oleh setiap orang yang melakukan latihan setiap hari. Berarti sebenarnya anak-anak dari keluarga, kalau dia bisa melakukan itu, berarti I can, kita dorong dia untuk melakukannya. Jangan kita bantu. Nah, tetapi di keluarga kita itu banyak sekali babysitter. Itu bayi itu disuapin, dibantu, PR-nya dikerjakan oleh mamanya atau oleh apa, ya kan? Nah, mungkin dari kecil. Nah, ini membuat anak-anak itu tidak bisa berkembang I can, saya mampu. Jadi dia terlalu banyak I have. Jadi terlalu banyak I have juga tidak bagus juga. Hanya secukupnya. Makanya 3 faktor yang tadi itu, resilient itu penting sekali. Supaya anak merasa bangga terhadap dirinya, dia harus mampu melakukan sesuatu. Berarti mulai dengan latihan mengatasi masalah, dia bisa menghadapi sendiri. Makanya di dalam pendidikan Maria Montessori, anak-anak dilatih yang sederhana aja dulu. Mengikat tali sepatunya, memasang kancing bajunya, yang macam itu. Pasang kaos kaki, itu latihannya. Lalu sesudah itu nanti kalau dia sudah bisa mengerjakan PR, sudah bisa menulis, sudah bisa apa, ya ditingkatkan pelan-pelan. Sehingga anak itu setiap saat selalu mendapatkan pengalaman, I can, saya mampu. Kalau dia gagal, tidak diejek, tidak dihina, tetapi dikatakan, saya bantu kamu untuk bisa melakukan ini. Tetapi bukan kita bantu untuk melakukannya, tetapi kita bantu supaya mampu dia melakukannya sendiri. Nah, ini yang membuat pengalaman-pengalaman ini anak itu tidak pernah menyerah dan selalu mencoba untuk berhasil. Nah, ini sebenarnya tugas dari orang tua. Nah, itu kita lihat hampir semua anak-anak atau orang-orang sukses. Pak Eka Ciputra. Pak Eka Ciputra itu juga dari kecil memang dia berlatih untuk berdagang, untuk coba dia apa, dan ternyata itu keluarga-keluarga di China dulu yang apa, itu kalau anak itu mau beli sepeda, tidak langsung dikasih uang untuk beli sepeda, tetapi dikatakan ini, 1 yuan kamu simpan. Dan nanti anak itu menabung sampai berapa tahun, sampai dia bisa beli sepeda. Jadi ini latihan untuk dia tabah, sabar, berjuang dalam jangka panjang. Jadi tidak dia meminta langsung dikasih. Nah, itu misalnya kalau anak itu mau bermain di mall atau macam itu, ya orang tuanya ada program. Kita hari ini pergi ke sana, itu sudah ada berapa uang apamu. Nah, ini saya tambah 1 koin. Nah, saya beli untuk 1 koin nanti, dan kamu berapa koin nanti? Ya, 2 koin. Ya, kalau sudah 2 koin, kita pulang. Selesai. Jadi semua dibuat rencana-rencana yang membuat anak itu benar-benar dia punya daya juang. Bahwa untuk memperoleh sesuatu itu perlu melakukan sesuatu. Ini yang dari penelitiannya si Angela Duckworth. Nah, kita melihat contoh-contoh yang sudah ternyata resilient itu, ketangguhan itu luar biasa. Ada He Anli yang hanya 4 jarinya, ini hanya 4, dan mampu membuat mengiringi itu lagu yang partiturnya itu diciptakan untuk 5 jari. Tetapi setiap lagu ini menurut mamanya dia butuh latihan 1 sampai 2 tahun.
Dan itu mamanya itu yang menemani tanpa frustrasi. Mamanya selalu memberikan dorongan. Kalau anaknya ini tidak mau latihan, mamanya coba lagi, dibujuk, sampai akhirnya dia menjadi piawai, mampu, dan sesudah dia mahir, 10.000 jam untuk bisa dia mahir, akhirnya apa saja juga bisa dia iringi, dan sesudah itu baru dia menikmati kesuksesan itu. Tetapi sebelumnya, dia butuh latihan terus-menerus. Ini dia diberi juga oleh lingkungannya, juga diapresiasi. Berarti dia juga setiap dia main itu selalu diapresiasi oleh lingkungan, itulah I am. Dan mamanya I have, mamanya yang selalu mendampingi dia, dan akhirnya dia mampu mengiringi I can. Dia dapat tiga unsur dari resilient itu tadi, ketangguhan itu. Nah, yang lain lagi adalah motivator Nick Vujicic. Ini juga yang sangat luar biasa sekali. Ini kaya raya sekarang, tetapi dia cerita di dalam kisahnya, pernah dia mau bunuh diri karena merasa tidak ada gunanya hidup lagi di dunia ini. Tetapi hebatnya, ada orang yang selalu memberinya harapan, mengatakan pasti ada tujuan pencipta menciptakan kamu seperti ini. Nah, itulah yang dia punya I have. Jadi dia mempunyai itu, lalu ternyata ada talentanya di dalam berbicara, dia bicara, dan dia juga ada videonya sebenarnya, dia bisa menggosok gigi sendiri, bisa pakai baju sendiri, dan itu latihan bukan main. Itu dari kecil. Nah, ini contoh-contoh orang-orang yang berlatih sampai mereka mampu resilient. Nah, sekarang kalau begitu kita langsung pada poin kita. Bagaimana membangun kecerdasan grit itu atau membangun ketangguhan itu. Jadi ada tujuan kita adalah supaya nanti semua anak-anak kader bangsa ini mandiri, kuat, tangguh, gigih, resilient, punya daya juang, tidak mudah menyerah, hidup sesuai dengan passionnya. Ini tujuan kita. Ya, mudah-mudahan semua nanti sekolah-sekolah kader-kader SKB yang mencapai tujuan ini. Nah, untuk mencapai itu tentu ada titik berangkatnya. Titik kita mulai dari sekarang. Berarti mulai dari dalam keluarga. Nah, pertanyaannya, anak-anak itu apakah selalu dibantu atau selalu diingatkan tugasnya? Ini mulai dari sini, hal kecil-kecil. Berarti kalau selalu dibantu, nanti tidak akan mandiri. Kalau selalu diingatkan tugasnya, nanti tidak mandiri. Berarti kita latih mereka untuk bangun mandiri, mengerjakan tugasnya secara mandiri juga. Nah, kalau dia menyerah, jangan kita mengejek. Kita katakan tidak apa-apa. Memang ini harus kita lalui. Ini harus kita kerjakan. Ini memang harus tanggung jawab kita. Tidak apa-apa. Kita kerjakan pelan-pelan. Mama ada di sini, papa ada di sini. Kita latihan. Senang sekali saya mendengar pianonya. Bagus sekali bunyinya. Jadi tidak dibiarkan kamu latihan sendiri aja. Enggak. I have. Jadi ada yang mendengar, makanya dia latihan. Karena banyak anak-anak itu tidak mau latihan lagi, ya karena ngapain? Gitu. Jadi kita bantu dia untuk tidak cepat menyerah. Lebih dikontrol oleh kesenangan, kita kasih tadi daya juang. Jadi kalau mau ini, Anda perlu menabung. Kalau mau sepeda, Anda perlu ini. Kalau mau yang ini, Anda perlu berjuang untuk ini. Nah, tidak bisa bagi waktu, ya kita ajari dia membagi waktu. Kamu bisa bermain game di saat ini, kamu bisa apa ini. Kita sepakat. Mama tidak ganggu kamu waktu kamu main game ini. Waktunya ada waktunya. Waktu belajar ini, kita belajar. Jadi ini kita latih mereka time management. Selalu menghindar tugas yang sulit, ini juga anak-anak sekarang. Apa saja menghindar. Nah, ini justru jangan kita menghindar tugas yang sulit. Kita harus melewati ini. Sudah diberikan tugas ini oleh guru karena kita untuk mampu berjuang. Nah, takut mencoba, takut gagal nanti, takut memulai, kita suruh mereka. Makanya kadang-kadang ada outbound.
Jadi itu Flying Fox itu dia lihat anak-anak yang lain. Sesudah dia coba berani, itu dia bisa lagi mengulangi lagi. Jadi muncul keberaniannya. Jadi itu perlu dibiasakan. Belum punya cita-cita, ya anak-anak itu kita ajak terus. Ini pekerjaannya sebagai dokter, ini pekerjaannya sebagai guru, ini sebagai psikolog, ini yang seperti ini. Jadi kita memperkenalkan sehingga terbuka wawasannya. Akhirnya dia mengerti, oh berarti saya juga nanti kalau dewasa saya mau kerja seperti ini. Ini titiknya. Berarti ini dilatih semua dalam keluarga, dan sesudah itu latihan grit bagaimana? Berarti intinya latihan kemandirian. Kalau ada yang sulit, justru tidak boleh menyerah, harus kita menyelesaikannya. Jadi jangan menghindar. Jadi kita tetap latih disiplin yang kuat. Saya ingat itu di Jerman itu, kalau misalnya kita luka, ada luka misalnya disiram dengan alkohol, itu kan sakit sekali. Itu orang-orang di Jerman itu kalau mengeluh dianggap kurang sebagai manusia. Ya, dia harus tahan, nggak boleh mengeluh. Jadi diajari begitu. Maka pernah waktu saya luka jatuh dari sepeda motor, itu semua kulit tubuh saya itu lupa apa itu hilang, itu dan kena tubuhnya itu disiram sama perawat dengan alkohol sambil bersihkan. Lalu semua yang lain apa sakit, tetapi saya senyum. Saya katakan tidak apa-apa. Karena saya terilhami dari Jerman itu. Jadi supaya manusia penuh, nggak boleh mengeluh. Itu kira-kira. Nah, berarti ini disiplin diri yang kuat, membaca, ikut seminar untuk mengisi, ya kan, mengelola waktu, dan kalau perlu kita buat to-do list apa yang harus dilakukan hari itu. Jadi menetapkan juga tujuan hidup. Ini tadi yang caranya, latihan-latihan. Nah, dengan demikian akhirnya kita katakan kalau kita lakukan tiap-tiap hari yang seperti ini terus, apa yang terjadi? Ternyata dengan sendirinya terlatih untuk tangguh. Jadi itu sebenarnya latihan terus, hampir tiap-tiap hari. Berarti komitmen yang penuh semangat untuk satu misi yang didedikasi yang teguh untuk mencapai misi itu kata Angela Duckworth, itulah yang membuat orang itu punya grit. Dan nanti akan berkembang kemampuannya, yaitu kegigihan, berkembang ketangguhannya, resiliennya itu tadi, kemudian rasa ingin tahunya, kesadarannya juga, rasa percaya diri karena dia melakukan mampu, direkam di bawah sadarnya bahwa saya mampu, dan kemampuan untuk mengontrol diri. Nah, ini faktor-faktor semua yang mendukung untuk ketangguhan. Nah, ini hanya bisa dilakukan bukan dari bawaan lahir, hanya bisa dilakukan, diperoleh melalui latihan. Itu kira-kira. Nah, latihan ini kadang-kadang terbentuknya itu kalau minimal 1.000 jam, 10.000 jam. Berarti sampai 12 tahun kira-kira. Kalau apa itu, jadi 0 sampai dari bayi sampai 12 tahun itu adalah latihan untuk tangguh. Begitu kira-kira. Nah, kita melihat kebalikannya sekarang. Lama-lama grit akan melemah apabila pribadi-pribadi yang selalu mengeluh, selalu mengatakan saya tidak tahu, saya tidak bisa. Nah, itu dia akan makin grit ya makin lemah. Berarti makin tidak resilient. Apalagi kalau selalu menghindar dari tantangan. Dikasih PR, selalu menghindar. Nah, tidak mau melatih dirinya untuk ingin tahu. Nah, ini yang akan membuat, apalagi orang tua, membela anaknya. Kalau PR, itu sekolah disalahkan, ya kan? Apa-apa selalu dibantu. Tidak terlatih untuk mandiri. Nah, ada akhirnya anak-anak yang selalu mengikuti moodnya sesaat, tidak bisa mengontrol dirinya, ini juga tidak bisa berdaya juang. Karena tidak pernah mencoba, maka yakin dia tidak bisa. Akhirnya kurang percaya diri. Jadi bagaimana bisa muncul grit? Nah, ini kira-kira berarti latihan-latihan ini sangat penting sekali. Maka menurut saya topik yang diangkat oleh Mas Kus ini benar-benar sekali, karena 0 sampai 12 tahun itu, Mas Kus,
adalah waktu untuk melatih ketangguhan ini. 10.000 jam. 10.000 jam itulah ketangguhannya itu. Dari kira-kira 12 tahun kira-kira. Saya ucapkan terima kasih dan selanjutnya saya siap mendengarkan pemaparan juga dari Ibu Sinta. Saya kembalikan kepada Mas Gus. Nah, itulah saudara sekalian. Mas Fidelis bercerita banyak, tapi saya tangkap yang penting ada 3 hal yang perlu Anda ulang pada anak Anda. Pertama adalah apa? Dia katakan tadi adalah I am. Anak itu mengatakan saya berasa diri bernilai, merasa anaknya itu berharga. Nah, jadi Anda harus terus memikirkan bagaimana kalimat kata-kata yang membuat anak Anda itu punya harga diri. Ya, pilih kalimat-kalimat yang bagus. Adik hebat, adik itu orang hebat, adik itu pinter, adik itu segalanya top deh anak mama, top deh anak papa. Ya, itu menghargai hasil karya dan dia akan menjadi apa? Anak yang punya nilai. Ya, yang kedua I have. Ingat I have, mempunyai sandaran bahwa oh iya, aku punya orang tua yang selalu ada di samping saya ketika ada dalam kesulitan. Dia akan memberikan jalan keluar ketika saya tidak bisa. Rasa aman ada, sehingga dia bisa melakukan sesuatu dengan baik. Karena apa? Di kepala dia, kalau saya salah, orang tua saya akan membenarkan dan tidak memarahi. Nah, itu. Jadi anak itu merasa tenang, merasa ayem, ya, bahwa dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, orang tuanya akan membetulkan dengan baik. Karena apa? Mereka merasa bersandar dengan diri Anda, ya, itu. Jadi hati-hati, anak Anda akan selalu melakukan sesuatu, karena itu Anda harus rangsang dengan baik dan jangan Anda salahkan. Ya, yang ketiga adalah I can. Bangga dengan kemampuannya, bisa melakukan sesuatu dengan baik. Ya, jadi dorong anak Anda itu selalu melakukan sesuatu dengan sendirinya. Jangan dibantu dulu. Oke, lakukan deh, bisa kamu. Ya. Nah, itulah kira-kira sahabat orang tua muda Indonesia. Jadi dalam mendidik anak memang tidak mudah, tapi di sini Anda perlu serius. Perlu betul-betul investasi waktu untuk anak Anda. Anda akan kehilangan waktu yang bagus atau golden time, ya. Karena anak Anda dalam usia dini, umur 3 sampai 10 tahun, inilah Anda yang bisa membangunkan dia dari ketidakterampilan, ya, membangun dia bisa menjadi anak yang resilient atau tangguh. Ya, itu semua adalah karena tangan dingin Anda, kemauan Anda. Dan dua-duanya, orang tua, laki, perempuan, harus punya concern terhadap pendidikan anak, supaya anak itu memiliki kesadaran bahwa dia harus berjuang sejak usia dini. Demikian dari saya, tolong bantu sekali lagi share, like, dan subscribe. Terima kasih.